Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Boji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang ini ya. Rangkuman dari live tadi, percepatan sinkronisasi dapodik untuk cut off dana BOS. Itu banyak yang minta, Bang, buatkan rangkumannya atau intinya apa, Bang? Oke. Jadi saya jelaskan di sini ya. Saya akan coba jelaskan rangkuman percepatan sinkronisasi dapodik. Jadi hari ini itu ada webinar tersebut dan ini berdasarkan pemahaman saya ya, Bu. Jadi kalau punya rangkuman yang lain ya silahkan pakai saja. Intinya ini yang saya tangkap gitu aja teman-teman ya. Jangan jadi dasar banget tapi ya ini adalah berdasarkan sepengetahuan saya ya. Jadi intinya yang terpenting atau pesannya ya itu adalah yang pertama, pastikan dapodik sudah sinkronisasi sebelum 31 Agustus 2023 jam 23.59. Dan pastikan semua data siswa sudah masuk dapodik. Jadi siswa baru, siswa pindahan, apapun pokoknya yang berhubungan dengan siswa itu pastikan sudah masuk dapodik, gitu ya. Pastikan data siswa tidak masuk residu NISN ganda dengan siswa aktif. Ya, jadi kalau residu lainnya insya Allah tidak masalah. Yang terpenting tidak masuk residu NISN ganda dengan siswa aktif di verbal PD. Residu selain itu insya Allah aman. Saya bilang insya Allah karena ini belum pasti ya. Tapi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya aman-aman aja. Kemudian ini adalah untuk dana BOS tahun 2024. Jadi nanti jumlah peserta didik yang tersinkron itu yang dihitung sebagai penerima dana BOS adalah yang tersinkron sebelum tanggal 31 Agustus 2023 ya. Bang, misalnya saya sinkron tanggal 21, kemudian saya sinkron ulang lagi tanggal 25, kemudian saya sinkron lagi tanggal 27. Kemudian saya sinkron lagi tanggal 1 September misalnya. Yang terhitung yang mana? Yang terhitung adalah yang tanggal 27. Intinya adalah yang paling mendekati tanggal 31 Agustus. Gitu ya. Jadi kalau kalian sudah sinkron, mau sinkron ulang, itu lebih bagus. Oke? Itu poin pentingnya, tapi berikut ini beberapa poin penting yang dari webinar yang akan saya jelaskan satu persatu ya. Berdasarkan pemahaman saya, sekali lagi ya. Berdasarkan pemahaman saya. Yang pertama ada tampilan seperti ini, syarat penerima dana BOS tahun 2024 itu adalah sekolah tersebut memiliki NPSN, tentunya berarti sudah punya dapodik, kemudian telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data, artinya sudah sinkron dapodik. Ini ya, nomor 2 itu intinya sudah sinkron dapodik. Kemudian nomor 3 itu izin operasional bagi satuan pendidikan yang habis masa izin operasionalnya atau yang diselenggarakan oleh masyarakat ya. Kemudian memiliki rekening satuan pendidikan, ini dicek saja di web BOS Kemdikbud. Jadi kalau sekolah yang baru, nambah rekeningnya di mana? Di web BOS. Kemudian yang kelima dan keenam adalah tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama dan tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian lembaga lain. Kemudian untuk kriteria khusus itu teman-teman bisa baca sendiri, ini tidak terlalu penting ya. Oke, itu saja. Jadi syarat sekolah menerima dana BOS adalah sudah punya dapodik, dapodiknya sudah sinkron, dan ya udah itu aja. Gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian beberapa kasus yang ditemui, ini berdasarkan webinar ya, nanti saya tambahi lagi. Masalah izin operasional, ini izin operasional habis masa berlakunya dan belum dilakukan pengurusan, atau izin operasional dalam proses perpanjangan, atau terdapat konflik internal. Maka solusinya adalah satuan pendidikan swasta lapor ke dinas pendidikan terkait dengan permasalahannya. Ya, kemudian dinas dapat membuat surat keterangan yang ditunjuk ke kementerian terkait dengan informasi mengenai keberadaan satuan pendidikan. Jadi ini ibaratnya kayak keterangan sekolah masih aktif gitu ya sebagai pengganti izin operasional. Mungkin seperti itu. Kalau izin operasionalnya dalam perpanjangan atau dalam pengurusan gitu ya. Kemudian untuk yang masalah NISN, itu kasus pertama, NIK belum valid mengakibatkan NISN kosong. Ini kasus yang ke satu ini khusus untuk siswa baru, ya. Jadi kalau NISN-nya kosong, itu karena NIK-nya belum valid. Jadi solusinya harus divalidkan. Kemudian NISN kasus yang kedua adalah NISN sudah terdaftar pada Dapodik dan terinput ulang. Artinya NISN ganda. Nah, masalah NISN ganda, itu kalian bisa gunakan menu pengeluaran siswa ganda. Nanti saya tunjukkan ya.
Kemudian partisipasi BOSP ini gampang, yang di Dapodik ya. Intinya kalau mau menerima BOS ya tinggal pilih ya saja di penerimaan penerimaan dana BOS-nya yang ada di beranda Dapodik ya, gitu. Kemudian cara edit identitas. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang perlu kalian lakukan jika identitasnya salah. Yang pertama di sini ada menu edit identitas, diklik saja, lalu masukkan data identitas yang benar menurut akte. Ya, jadi di sini diisi sesuai data yang benar, lalu pastikan validasi data, diklik. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Jika datanya sesuai di Dukcapil, maka kalian bisa update data. Jika datanya belum sesuai di Dukcapil, maka kalian tidak bisa update data. Solusinya ya harus samakan dengan di Dukcapil terlebih dahulu. Misalnya, Bang, di kakak nama ibunya ini, tapi tidak valid. Ya harus dicek ke Dinduk Capil. Orang tuanya ngecek ke Dinduk Capil. Nama yang terdaftar di Dinduk Capil itu siapa? Karena biasanya di kartu keluarga dan di Dinduk Capil kadang berbeda. Gitu teman-teman. Oke. Kemudian NISN kosong siswa tingkat lanjut. Ini biasanya adalah untuk yang kelas 7 sampai kelas 13. Nah, ini ada penerbitan NISN, menunya di sini. Silakan diklik saja, lalu pilih namanya, lalu lampirkan ijazah sekolah sebelumnya. Misalnya kelas 7 berarti ijazah SD-nya, kalau kelas 10 berarti ijazah SMP-nya yang diupload. Sekolah sebelumnya, karena di ijazah tersebut kan ada NISN gitu ya. Ini untuk NISN yang kosong di kelas 7 sampai kelas 13. Gitu teman-teman. Kemudian untuk NISN ganda dengan yang siswa aktif. Nanti Pak, cara ngeceknya di mana? Nanti saya tunjukkan ya. Nah, untuk NISN ganda dengan siswa aktif itu ada menu di sini pengeluaran siswa tercatat ganda. Nah, di sini kalian inputkan ya, di sini adalah sekolah si anak yang ganda dengan sekolah Anda. Jadi kan nanti di quality control itu ada misalnya SMK Islam Bina Nusantara ganda dengan SMK apa gitu. Nah, yang dimasukkan di sini adalah sekolah lawannya ya, bukan sekolah kalian ya, tapi sekolah luar yang membuat data siswa Anda ganda. Masukkan saja NPSN-nya, kemudian NISN berapa, namanya siapa, nanti dipilih, kemudian tanggal lahirnya berapa, lalu pencarian. Nanti kalau muncul, ya silakan dilampirkan surat pernyataan atau keterangan yang ditandatangani kepala sekolah. Surat keterangan siswa aktif. Contohnya saya berikan di sini. Nanti kalian bisa buat sendiri manual, nggak masalah ya. Di sini, nah ini ada contoh. Ya, jadi nanti di atasnya ada kop surat, kemudian surat keterangan siswa aktif. Nah, ini adalah nama kepala sekolahnya, ya, diisi dengan asal sekolah kalian, ya. Kemudian diisi dengan yang kedua adalah menjelaskan tentang siswanya, ya. Lalu dijelaskan bahwa adalah benar-benar peserta didik sekolah kalian, ya isi ya. NPSN-nya, sekolahnya apa, kemudian terdata aktif. Ya nanti saya coba upload saja biar teman-teman bisa download gitu aja ya. Silakan dipakai. Intinya menjelaskan bahwa siswa itu memang aktif dan siswa sekolah kalian gitu teman-teman. Oke. Kita lanjut. Nanti tinggal ditunggu saja akan otomatis diterima. Kalau approve, kalau datanya benar nanti di-approve pusat, nanti NISN-nya menjadi tidak ganda dengan siswa aktif, gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek cara ngecek residu dan quality control. Jadi, saya selalu tunjukkan cek dulu di quality control. Adalah caranya, teman-teman silakan klik menu residu, nanti di sini akan muncul nama-nama siswa yang residu. Nah, kalian klik saja yang gambar yang ini kayak siluet orang, diklik ya. Kemudian setelah diklik nanti kalian pilih di sini ada menu quality control. Nanti akan muncul seperti ini. Misalnya di Dukcapil data ini silang merah kenapa? Karena belum padan. Kemudian nama tidak ditemukan di Dukcapil, berarti ini namanya salah dan seterusnya. Nanti kalian tinggal perbaiki di edit NISN atau edit identitas, tergantung kesalahannya di mana. Jadi untuk mengecek data yang salahnya apa, itu kalian ke menu residu, klik tanda ini, lalu klik quality control, gitu ya. Silakan diselesaikan. Kemudian catatan menurut Ngapakpedia, yang pertama adalah residu NISN ganda dengan siswa yang sama-sama statusnya aktif, ya. Ini wajib diselesaikan dengan menu pengeluaran siswa ganda dan dokumen pendukungnya adalah surat keterangan aktif. Ini berpengaruh terhadap dana BOS. Ya, kemudian yang kedua residu NISN ganda dengan siswa tidak aktif.
Kalau saya biarkan saja, nanti otomatis di merger dinas dan akan tetap terhitung dana BOS. Kemudian yang ketiga adalah residu NISN kosong, itu semua data identitas wajib valid dan akan muncul otomatis NISN-nya. Ini berpengaruh terhadap dana BOS tentunya ya. Kemudian residu lainnya selain NISN, jika sempat ya diselesaikan saja, jika tidak sempat setahu saya ya tidak berpengaruh terhadap BOS yang diterima dan akan tetap terhitung penerimaan dana BOS. Semua data di atas tidak dijamin 100% benar karena sistem tidak bisa saya tebak. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Itu saja informasi yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini. Kemudian share ke teman-teman kalian dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.